Unibi sebagai Unibi Ambassador itu memiliki benefit diantaranya adalah terkenal di lingkungan kampus sendiri ya. Betul. Apalagi sih selain itu benefit jangka panjangnya untuk jadi ambassador ini? Banyak. Hey. Mungkin ke-record. Siaran edukatif, ringan, dan unik. Halo guys, berjumpa lagi bersama Asya di sini di podcast Seru. Apa itu? Sebelum mulai kita mau kasih tahu nih kepada teman-teman kalau PMB Unibi Gelombang 1 udah dibuka. Jadi buruan cek-cek sini, ada kesempatan beasiswa menarik juga ya, bisa kepoin Unibi Unibi official. Yes. Ya, itu Unibi official nih guys ya. Nah, tadi udah ke-spill sama saya sendiri ya, keceletot Unibi Ambassador karena kita mau ngomongin tentang Unibi Ambassador season keempat udah dibuka. Banyak. Buat kalian yang mendaftar boleh ya cek Ya. Unibi official dan Unibi Ambassador. Oke. Kita kenalan dulu nih sama orang-orang di balik layar Unibi Ambassador season 4. Kenalan dulu nih, bapak satu ini dan bapak satu ini. Boleh. Dari aku duluan gitu. Boleh. Boleh. Perkenalkan, nama aku Faka Mahendra. Aku sebagai koordinator acara di Unibi Ambassador season 4 dan juga sebagai alumni Unibi Ambassador season 2. Bareng sama-sama. Kalau bapak nih Oke. siapa nih? Perkenalkan, nama aku Aksan. Aku sebagai kepala unit dari Ambassador Unibi Ambassador dan sekarang ini menjabat sebagai ketua umum Unibi Ambassador season yang keempat. Yuk, jadi nih pertanyaan pertama nih. Ya, Waduh. Enggak kok aduh. bukan tes CPNS kok. Ayo. Saya lihat nih dari Ambassador season sebelumnya tuh setiap acara tuh memiliki tema Oke. yang diangkat di setiap seasonnya masing-masing itu berbeda. Nah, apa sih tema yang diangkat untuk Unibi Ambassador season keempat ini? Nah, menarik. Jadi di Unibi Ambassador season 4 ini Iya. kita mengambil tema back to school gitu ya. Jadi back to school yang diambil adalah American High School temanya. Jadi temanya adalah American High School. Nah, yang identik atau yang jadi ciri khas dari American High School ini adalah locker-lockernya, di mana di sekolah-sekolah itu kan pasti banyak tuh locker masing-masing dari para siswa-siswanya gitu. Jadi kita akan banyak ngambil mood board dari tema-tema tersebut gitu. Bapak ada tambahan? Cukup? Kalau misalnya nih aku nggak bisa ya. Teman-teman mungkin ya. Teman-teman yang nonton ini mau ikutan Unibi Ambassador season 4, apa aja sih yang harus dipersiapkan atau Gampang. ada makin dorong? Gampang banget, apa mau yang mau daftar gitu ya? Iya, benar-benar. Gampang banget sebenarnya, kita tuh udah nyebarin nih informasi-informasi ke teman-teman semuanya. Kemana aja? Mahasiswa-mahasiswa Unibi, mulai dari angkatan 2022 sampai 2025, kita udah nyebarin poster, mau itu di Instagram atau dimanapun. Dan mau cara daftarnya gampang, bisa ke link yang tertera di sini, atau QR-nya nih di sini. Atau misalnya teman-teman masih ragu nih, kepo sebenarnya Unibi Ambassador itu ngapain aja sih? Teman-teman bisa kepoin Instagramnya di @unibiambassador, karena di situ banyak kegiatan-kegiatan kita ditampang nyata bahwa di situ kegiatan-kegiatan sebagai Unibi Ambassador itu ngapain aja. Buat teman-teman nggak usah ragu lah ya, pasti jadi orang keren lah jadi Unibi Ambassador gitu. Asik. Jadi buruan aja daftar ya. Daftar, nggak usah lama-lama lah, nggak usah banyak mikir gitu. Gitu. Ini ada lagi nih yang mau saya Oke. tanyain. Selain tema nih yang berbeda dari season sebelumnya, susunan acaranya nih apakah ada yang berbeda juga atau sama aja? Nah, memang sih kalau kita lihat dari recap atau kegiatan-kegiatan dari Ambassador season 1 sampai season 3, yang paling terlihat tuh adalah adanya penampilan atau pagelaran bakat dari mahasiswa-mahasiswa yang menjadi Ambassador season tahun tersebut gitu ya. Nah, perbedaannya pada season 4 ini adalah sebenarnya prosesinya masih ada yang sama, yaitu adanya seleksi berkas, adanya seleksi interview dengan nanti tim-tim dosen dan tim tenaga pendidik.
Nah, pada saat finalnya, kita tim dari Unibi Ambassador merancang adanya focus group discussion. Nah, di situ teman-teman nanti akan terlihat bagaimana teman-teman merumuskan gitu ya suatu problem solving, menjadi presenter untuk menyampaikan dari suatu fenomena gitu ya. Jadi teman-teman tuh bisa pemikirannya lebih terbuka. Di situ yang saya harapkan adalah teman-teman bisa membangun karakter-karakter supaya karakter Unibi-nya tuh di mahasiswa dan menjadi calon ambasador season 4-nya itu keluar gitu di situ. Dan kritis ya. Gitu. Menjadi orang-orang kritis. Kritis dan kreatif, kakak tuh. Kritis kreatif. Asik. Gitu. Bisa aja Bapak Falka. Ya. Gitu. Itu Bapak Falka dorongannya sangat tajam. Kan Unibi sebagai Unibi Ambassador itu memiliki benefit diantaranya adalah terkenal di lingkungan kampus sendiri ya. Betul. Apalagi sih selain itu benefit jangka panjangnya untuk jadi Unibi Ambassador ini? Banyak. Mungkin Mungkin yang seperti dibilangin Bu Hasya tadi ya, Iya, memang mungkin orang banyak melihat bahwa sebagai Unibi Ambassador itu terlihat dan terkenal. Cuman nggak cuman itu, justru banyak hal-hal positif yang bisa didapatkan. Misalnya kita dapat privilege akses untuk ke acara-acara kampus gitu. Jadi kita aktif di acara kampus dan juga kita jadi banyak kenalan dan banyak koneksi ke teman-teman baik itu mahasiswa ataupun dosen atau bahkan Bapak Rektor juga Bapak Wakil Rektor gitu. Kenapa? Biasa banget itu. Muhammad gitu. Terus ya yang aku rasain mungkin sebagai alumni juga nggak cuman di acara kampus juga, tapi kita sesama Unibi Ambassador kan kita juga sama-sama bikin misalnya konten dan lain-lain, juga ningkatin soft skill dan juga hard skill kita gitu. Jadi ya dalam ngikutin satu kegiatan atau misalnya menjadi sebagai Unibi Ambassador itu banyak yang kita dapetin, nggak cuman di dalam atau mungkin di luar kampus gitu. Keren. Dan yang paling penting adalah SKKM. Betul sekali. Nanti nggak usah risau ketika akhir semester. Betul. SKKM aku kurang, masukin aja sertifikat ambasador. Gitu. Karena dari pas ikut ambasador juga kan kayak ini kan, ikut panitia itu juga pasti dapat sertifikat, nggak cuma sertifikat sebagai ambasador, tapi di kegiatan-kegiatan acara pasti dapat sertifikat. Gitu. Jadi buruan daftar ya, tolong jangan ragu-ragu lagi. Setelah acara ambasador ini selesai, apa sih yang kalian harapkan untuk ambasador season 4 yang udah jadi pemenang? Ekspektasi kalian kepada mereka itu seperti apa? Oke, ekspektasi kita memang ya, tapi sebelum ke sana menurut aku adalah buat teman-teman jangan ragu, jangan malu gitu ya. Sudah seperti yang sudah disebutkan tadi, benefitnya banyak banget buat teman-teman. Itu untuk membangun secara kepribadian, baik itu soft skill maupun hard skill, teman-teman akan dibantu di kita ada pelatihan-pelatihan tertentu sehingga di situ nanti membangun karakter atau karakter building teman-teman supaya siap dalam terjun ke dunia masyarakat atau dunia profesional di tempat kerja ketika lulus dari Unibi ini gitu. Jadi harapannya untuk ke depan untuk yang lolos di Ambassador Season 4 ini dapat berkontribusi penuh terhadap universitas gitu sih. Oke. Kalau Bapak? Paling aku ada kata-kata terakhir untuk teman-teman yang masih ragu atau bisa calon-calon yang mendaftar, simpel aja. Kalau misalnya kalian keren dan juga berbakat, ambil posisi kalian menjadi Unibi Ambassador. Jadi jangan ragu untuk daftar aja dulu. Gitu. Dan untuk teman-teman SMA, SMK nih, yang masih belum mau kuliah di mana atau kayak aku mau nyari-nyari dari sekarang. Nah, Unibi itu udah buka PMB gelombang ke-1 dan bisa dapat kesempatan beasiswa BPI 100%. Serius banget. Kapan lagi kesempatan ada kayak gini? Kalau aku jadi masih SMA lagi, aku pengen daftar Unibi. Langsung kan beasiswa yuk. 100% loh. 100% BPI 100% ya guys. Jadi tunggu apa lagi, boleh langsung scan di sini untuk menjadi mahasiswa Unibi. Nih. Udah. Terima kasih. Kamu bongkar. Ternyata ini tuh di belakangnya ada skrip ya. Oke. Terima kasih udah hadir di acara ini Pak Aksan dan Bapak Falka. Sama-sama.
sangat seru sekali perbincangan singkat ini. Sampai bertemu di lain waktu lagi. Bye bye. Bye bye. Daftar.